Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah berkenan untuk mempresentasikan makalahnya. Adapun topik hari ini yaitu tentang pembiayaan murabahah ditinjau ataupun terhadap fatwa DSN MUI. Jadi topik hari ini tuh karena kita adalah mata kuliahnya tentang studi fatwa, jadi setiap transaksi pun pasti akan selalu dikaitkan dengan fatwa. Adapun terhadap pembiayaan murabahah ini, jadi cukup sangat luas pembahasannya. Jadi tidak hanya dalam fatwa nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah saja, tetapi kita akan mendiskusikan tentang fatwa-fatwa lain yang terkait murabahah. Baik, saya persilakan pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya, kemudian kita akan lanjut untuk berdiskusi. Silakan. Terima kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan ini membawakan tema mengenai pembiayaan murabahah terhadap fatwa DSN MUI. Nah, ini anggota kelompok kami, ada 4 orang, ada Joshua, ada Zaki, ada Cendikia, dan saya sendiri, Reni. Langsung pembahasan pertama, yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudara Zaki. Saya persilahkan. Ya, di Indonesia, Bank Syariah beroperasi berpedoman selain pada Undang-Undang Perbankan, juga berpedoman pada fatwa DSN MUI Syariah. Karena itu, acuan kerja Bank Syariah tidak bisa terlepas dari fatwa tersebut dalam berbagai pembiayaan. Menurut pasal 1 butir ke-25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Ya, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Meminjam dalam bentuk piutang qard dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Selanjutnya itu ada tinjauan umum pembiayaan mudharabah. Pembiayaan itu merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Murabahah secara bahasa yaitu dari kata bahasa Arab ya robaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan. Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membayari sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya. Maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah. Selanjutnya ada dasar hukum
akad murabahah ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah. Yaitu artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu. Berikutnya juga terdapat dalam hadis yang berbunyi An Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama bai'u antarodin. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan murabahah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Fatwa DSN MUI 4 DSN MUI Romawi 4 /2000. Produk hukum yang lain tentang murabahah ada dalam PBI, yaitu Peraturan Bank Indonesia dalam nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan PBI nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Ya, baik. Selanjutnya saya lanjutkan sendiri mengenai ketentuan tentang murabahah dalam fatwa DSN nomor 4 DSN MUI Romawi 4 tahun 2000. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, bank dibiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Lanjut, bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, misal pembeliannya secara hutang. Lanjut, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli, ditambah dengan keuntungannya. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. Untuk mencegah penyalahgunaan akad, maka bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang terakhir, jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah yang harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Ya, ini adalah rukun dan syarat akad murabahah. Rukunnya itu ada penjual, pembeli, objek jual beli, harga, dan ijab kabul. Yang mana dalam hal ini pihak yang berakad, yaitu pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan dalam melakukan transaksi jual beli, dan juga sudah cakap hukum. Kemudian objek jual beli, barangnya ada dan kesanggupannya penjual untuk mengadakan barangnya. Barang harus sesuai dengan pernyataan penjual, baik dalam jenis, spesifikasi, dan kualitasnya. Selanjutnya, bab 3 mengenai analisis fatwa. Silakan kepada Saudari Cindikia. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai analisis fatwa. Jadi, urgensi fatwa dalam menjalankan aktivitas bisnis perbankan syariah sebagai langkah untuk mengimplementasikan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, urgensi fatwa dalam aktivitas lembaga keuangan ini menjadi sebuah keharusan, apalagi tingginya minat nasabah terhadap produk-produk di bank syariah, khususnya produk murabahah dalam pembahasan ini.
yang mana harus diimbangi dengan pengawasan syariah oleh DPS melalui kesesuaian atau implementasinya mengenai pelaksanaan murabahah terhadap fatwa DSN MUI. Lalu mengenai pertanyaan-pertanyaannya, yaitu bagaimana kepatuhan terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah mengacu pada DSN MUI dan bagaimana metode yang dilakukan dalam penerapan fatwa tentang murabahah. Selain itu terdapat metode dalam menerapkan fatwa DSN MUI, yaitu ada 2 metode. Yang pertama adalah pembuatan SOP dan pengawasan DPS. Bank Syariah harus mampu membuat SOP yang berkaitan dengan akad murabahah dan kemudian setiap akad murabahah tersebut harus mampu diawasi oleh DPS. Sehingga dengan adanya pembuatan SOP dan pengawasan DPS akan membuat akad murabahah sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya mengenai pembuatan SOP. SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja dan prosedur kerja. Nah, lanjut, Bank Syariah wajib membuat SOP mengenai akad murabahah agar setiap produk sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI tentang murabahah. Pembuatan ini diterapkan ke dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama SOP manajerial Bank Syariah dan pembuatan SOP produk perbankan syariah. SOP manajerial ini harus dituangkan ke bentuk peraturan tertulis dan harus berisi nilai-nilai Islami, baik itu nilai akidah, syariah maupun akhlak. Setelah itu, setelah SOP manajerial selesai dibuat, maka Bank Syariah harus membuat SOP seluruh produk yang ditawarkan terhadap nasabah. SOP ini harus lengkap dan memberikan gambaran yang sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI. Selanjutnya mengenai pengawasan DPS. Pengawasan syariah ini dilakukan melalui pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Pemeriksaan ini dilakukan agar seluruh aktivitas dalam bank syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Nah, DPS bertanggung jawab untuk menyusun dan menyatakan pendapat apakah lembaga keuangan itu melaksanakan kegiatan sesuai syariah atau tidak. Sedangkan merupakan tanggung jawab bagi manajemen perusahaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan syariah. Nah, dengan ini diperlukannya kerjasama yang intensif antara DPS dengan manajemen perusahaan. Sementara itu, tugas DPS dalam menjaga kesyariahan produk bank syariah terdiri dari 3, yaitu pengawasan DPS melalui uji petik, pengawasan melalui internal audit, dan pengawasan melalui pembuatan SOP produk. Dengan ini maka proses penetapan fatwa DSN selalu memperhatikan hierarki sumber hukum Islam. Dan adapun dalam menerapkan fatwanya, DSN melakukan 2 metode, yaitu yang tadi pembuatan SOP dan pengawasan DPS. Ya, dikembalikan ke moderator. Ya, baik. Semuanya sudah dijelaskan tadi. Kesimpulannya, bahwa murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan Islam yang menggunakan transaksi murabahah. Di antara berbagai produk-produk yang ada di LKS, produk murabahah masih mendominasi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk murabahah LKS relatif bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dan standar sehingga resiko kerugian sangat kecil dibandingkan dengan prinsip bagi hasil yang tingkat resiko dan kerugiannya sangat tinggi. Ya, cukup sekian Ibu penjelasan dari kelompok kami mengenai pembahasan murabahah ini. Oke, baik. Terima kasih pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya. Kita lanjut berdiskusi terkait topik hari ini, yaitu tentang pembiayaan murabahah. Tapi memang saya mau ada pertanyaan terkait murabahah. Ini agak mundur. Saya pengen teman-teman menjelaskan bagaimana apa sih perbedaan dari tentang murabahah perspektif fikih terhadap di dalam fatwa, apakah ada perbedaannya itu apa dan juga persamaannya. Silakan.
Ya, baik Ibu, izinkan saya untuk menjawab. Jadi murabahah dalam istilah fikih itu merupakan bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Sementara itu Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Dalam perspektif fikih, murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, yang dimana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual diketahui oleh pembeli, dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Adapun pandangan mengenai murabahah ini menurut 4 mazhab, yaitu menurut ulama Hanafi, murabahah adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan. Selanjutnya, menurut ulama Maliki, murabahah adalah jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad. Sementara itu, ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwasanya murabahah itu sama dengan jual beli, dengan seumpama harga awal atau yang senilai dengannya disertai dengan keuntungan didasarkan pada tiap bagiannya. Kemudian Imam Syafi'i ini berpendapat jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata, belikan barang seperti ini untukku, dan aku akan memberimu keuntungan sekian. Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Bersamaan juga dengan pendapat Imam Hambali. Selanjutnya di Indonesia, jual beli murabahah ini didasarkan pada putusan Fatwa DSN MUI khususnya nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah, di mana murabahah ini adalah suatu barang dengan menegaskan harga belinya pada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dan dengan ini pengertian murabahah baik dari perspektif fikih maupun fatwa adalah sama-sama jual beli dengan menegaskan atau memberitahu harga beli tersebut kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba atau keuntungan. Selanjutnya mengenai perbedaan yang signifikan mengenai pelaksanaannya antara fikih dengan fatwa, kami belum ada perbedaan yang begitu signifikan. Maka dari itu mungkin ada pandangan atau tambahan dari teman-teman mengenai ini, mungkin bisa melalui diskusi kelas atau komen nantinya, ya Bu. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Recordnya tolong di-pause dulu ya. Ya, sebentar Ibu. Oke, baik. Terima kasih terkait penjelasannya. Nanti kita bisa lanjutkan untuk didiskusi di kelas. Oke, baik. Kemudian sebentar dulu. Di recordnya di off dulu. Oke, kita lanjutkan terkait masih dengan topik murabahah. Saya butuh penjelasan terkait bagaimana diskon dalam murabahah, karena di sini karena disebut murabahah ini adalah masuk dalam kategori jual beli amanah, setiap jual beli ada kemungkinan yaitu dengan adanya diskon. Misalnya harganya sepeda motor harganya 16 juta, kemudian akan diberikan diskon kepada pembelinya. Nah, dalam praktik ataupun fatwa di DSN MUI bagaimana terkait diskon dalam akad murabahah ini? Ya, baik Ibu, saya izin menjawab mengenai diskon dalam murabahah itu kan diatur juga ya dalam DSN MUI nomor 16 di tahun 2020 juga. Yang mana salah satu prinsip dasar dalam murabahah itu kan adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga saman ya Bu ya. Di mana pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
Nah, penjual ini dalam arti LKS terkadang memperoleh potongan harga atau diskon dari penjual pertama atau suppliernya. Nah, adanya diskon itu kadang timbul permasalahan. Apakah diskon tersebut menjadi hak penjual sehingga harga penjualan kepada pembeli menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli atau nasabah sehingga harga penjualan kepada pembeli nasabah menggunakan harga setelah diskon. Nah, untuk mendapat kepastian hukum tersebut, sesuai dengan prinsip syariah Islam tentang status diskon dan transaksi murabahah itu diatur dalam DSN, yang mana DSN memandang perlu dan menetapkan fatwa tentang pemotongan harga dan murabahah untuk menjadikan pedoman oleh LKS. Yang mana ketentuan umumnya itu ada 5 poin. Di situ disebutkan bahwasanya yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa harganya itu bersifat saman. Kemudian dalam jual beli ada suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua, harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Karena itu diskon adalah hak nasabah. Poin keempat, jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Dan yang poin kelima adalah dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Prinsipnya diskon ini adalah disebabkan karena dari supplier pertama ataupun supplier ya, di sini juga adanya diskon, kemudian dari diskon ini dianggap sebagai harga beli ya, harga beli dari pihak si penjual ini adalah dalam hal ini adalah bank membeli dengan sudah dikurangi diskon, maka pada saat penjual pun nasabah berhak untuk mendapatkan diskonnya. Oke, di sana sudah dijelaskan ketentuan-ketentuan umum dari diskon, itu ada syarat-syaratnya, maksudnya jadi pada prinsipnya adalah dalam diskon pada pembiayaan murabahah ini diperbolehkan dengan ketentuan tertentu gitu. Tadi sudah disebutkan ketentuan umumnya. Oke, kemudian terkait pemotongan ya, tadi adalah diskon. Diskon itu adalah hak nasabah. Tetapi sekali lagi walaupun itu hak nasabah, di sini ada kesepakatan. Jadi harus ada kesepakatan itu adalah di buku tanda tangan itu adalah bentuk dari kesepakatan. Nah, terkait pemotongan untuk pelunasan, saya mohon untuk dijelaskan bagaimana apakah ada pemotongan pada pembiayaan murabahah di bank syariah ketika nasabah mau melunasi murabahah ini ataupun pembiayaan murabahah ini? Ya, baik Ibu. Saya izin untuk menjawab mengenai potongan pelunasan dalam murabahah. Potongan pelunasan dalam murabahah ini tertuang dalam Fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2002. Di mana DSN MUI dalam fatwanya membolehkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan potongan dari kewajiban pembayaran terhadap nasabah dalam transaksi murabahah. Yang mana dalam melakukan pembayaran yang ini nasabah melakukannya tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun dalam besaran potongannya diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan lembaga keuangan tersebut. Gitu, kurang lebih seperti itu. Untuk pemotongan itu jadi ada atau tidak? Ketika ada itu apakah ada yang tidak sesuai dengan syariah? Ketika tidak ada, apakah ada pihak yang dirugikan?
karena kan gini, kalau di dalam konvensional bisa ada dua kemungkinan. Bisa jadi di sini karena pelunasan itu di awal ada yang jadi kena penalti, ya kan? Makanya untuk yang di konven itu seperti apa? Apakah dalam penjelasan fatwanya seperti apa? Karena dalam murabaha ini kan akad kesepakatan harga itu ada di awal. Meskipun jadi harga itu sudah karena harga sudah plus margin ketika harga dari untuk si pembeli ini maka misalnya harganya 10 juta. Kalau logikanya kapan walaupun secara angsuran maka harganya itu tetap 10 juta gitu. Bagaimana fatwa DSN MUI di sana menjelaskan? Ya, baik Bu. Dalam fatwa DSN ini yang nomor 23 tahun 2002 mengenai potongan pelunasan dalam murabahah dijelaskan bahwasanya ketentuan umumnya bahwa jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Jadi perjanjian ini ketentuannya dari LKS dan si nasabah dengan pertimbangan LKS bahwa si nasabah ini melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Jadi menurut saya dalam hal ini tidak adanya pihak yang dirugikan Bu, karena LKS pun memberi mungkin memberi reward kepada nasabahnya ini karena telah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Selanjutnya mengenai besaran potongannya itu diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Jadi LKS ini melakukan pertimbangan terlebih dahulu mengenai besaran potongan yang akan diserahkan. Seperti itu, Bu. Oke, terkait pemotongannya ada kemungkinan itu mungkin berupa diskon ya. Jadi ada yang perlu disepakati lagi. Oke, baik. Satu lagi butuh penjelasan terkait murabahah ini terkait uang mukanya ya dalam murabahah ini seperti apa ditinjau dari fatwa DSN MUI. Zaki mungkin mau menjawab? Bagaimana Zaki? Ya Bu, saya mencoba untuk menjawab Bu. Tentang uang muka ini ada dalam fatwa DSN nomor 13 tahun 2000 yaitu untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari lembaga keuangan syariah. Nah nanti lembaga keuangan syariah ini untuk meminta uang muka tersebut. Lalu jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS tersebut dari uang muka tersebut.
Nah, lalu jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya tersebut kepada nasabah. Lalu jika ada uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah tersebut. Udah Bu, mungkin itu Bu. Baik, terima kasih terkait uang muka. Jadi uang muka adalah ciri ataupun untuk meyakini bahwa nasabah ini punya itikat baik atau punya kesungguhan untuk bertransaksi menggunakan dalam pembiayaan murabahah. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Bisa kita akhiri untuk diskusi hari ini. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit. Terima kasih. Ibu. Ibu, makasih.